Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semua kelas 1A. Bagaimana kabarnya, Mbak Mas? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Sudah sarapan, Mbak Mas? Sudah. Atau ada yang masih sarapan? Iya, enggak apa-apa, Mbak Mas. Ya, yang terpenting harus sarapan pagi. Nanti kalau enggak sarapan pagi, nanti perutnya sakit. Ya. Oke, Mbak Mas, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap duduk berdoa, Mbak Mas. Sudah? Yuk. Sudah siap? Yuk, Mas Fatih. Sudah siap, Mas Fatih? Yuk, kita persiapan berdoa dulu. Mas Fatih? Ya. Oke, Mas Zidan, siap? Mas Fatih Ryan? Ya, yaitu makanannya dilepas dulu dong. Kan kita mau siap berdoa. Yuk. Makanya di sini. Dilepas dulu sebentar aja, kita berdoa dulu. Ya, biar kusuk ya. Ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Mbak Mas. Biar lebih semangat lagi, kita tepuk spirit dulu ya, Mbak Mas ya. Ya, yuk, siap. Yuk. Are you ready? Mas Alif, ready Mas Alif? Ready. Semangat ya, biar semangat lagi. Yuk. Tepuk spirit. Wah. Oke, sekali lagi ya Mbak Mas ya, biar tambah semangat ya. Yuk, tepuk spirit. Oke Mbak Mas, biar kita tambah spirit lagi ya. Oke Mbak Mas, mengingat pelajaran kemarin, Pak Alman mau tanya, alat apa ya yang digunakan untuk menyimpan, tapi bentuknya bulat, apa ya namanya? Namanya? CD, betul. CD atau temennya CD, kakaknya CD namanya apa Mbak Mas? Kakaknya yang lebih besar, ukurannya yang lebih besar, tapi sama ukurannya. DVD, betul. Ada CD, ada DVD. Kemudian yang bentuknya kecil, Mbak Mas, yang bisa dibawa kemana-mana, yang bisa masuk ke diskrip atau ke kantong, namanya adalah yang bentuknya kecil, apa namanya? Apa? Bukan, yang buku untuk menyimpan itu loh Mbak Mas. Yang untuk menyimpan. Apa namanya? Ya betul sekali. Flash. Siapa ya tadi ya yang menjawab ya? Oh iya Mas Kalivi. Oke, Mbak Mas lanjut lagi. Kalau tempatnya CD itu dimasukkan ke dalam apa Mbak Mas? Yang kemarin Pak Arman sebut? Bukan laptop. Apa? Namanya yang di komputer kan CD atau DVD dimasukkan ke dalam tempatnya yang untuk membaca itu loh, yang bisa menjulur keluar itu loh, yang kita pencet. Namanya apa? CPU. Ya, ya benar, di CPU itu kan ada yang tempat untuk memasukkan CD. Namanya apa? CPU. Namanya apa? Namanya apa Mbak Mas? Yang tempat itu bentuknya kotak itu loh. Namanya?
CD? Video. CD-ROM, betul sekali. Namanya CD-ROM ya. Jadi tempat untuk memasukkan CD atau DVD itu namanya CD-ROM. Gitu ya Mbak Mas ya. Yang kemarin Pak Roman pencet terus bisa menjulur keluar itu loh. Ya. Lanjut lagi Mbak Mas. Kalau flash disk itu ada ditancapkan di CPU atau ditancapkan di laptop. Itu lubangnya namanya apa Mbak Mas? Apa namanya? Lubangnya namanya apa? Yang ada di sebentar. Yang ini loh Mbak Mas. Yang ini loh, lubang ini loh. Namanya apa? Apa namanya? Bukan komputer. Namanya apa? Namanya apa? Apa Mas Rali? USB. Ya, betul. Namanya adalah USB atau kita nyebutnya adalah port USB. Betul sekali. Dalam ya. Ini pakai dua. Apanya? Ini pakai dua atau lagi. Mohon maaf, putus-putus suaranya. Pak Roman kurang begitu jelas. Lanjut Mbak Mas. Sekarang dibuka buku paketnya di halaman berapa kemarin? Kemarin terakhir 28 ya. Berarti sekarang 29. Betul, 29. Iya, betul. Buku TIK. 29. 29. 29. Iya, 29. Ini. Ya, sudah. Siapkan pensilnya ya, Mbak Mas ya. Iya, halaman 29. 29. Sebentar, Pak Roman ambil flash disk dulu ya. Sebentar. Penguin. Roman. Oke, Mbak Mas. Sudah? Ya. Ya, Mas Fatih. Gimana Mas Fatih? Pak Roman kurang begitu jelas mendengarkannya. Ya. Iya Mas, gimana? Gimana Mas Fatih? Udah ya, yuk kita langsung buka buku paketnya, Mbak Mas. Oke, sudah muncul, Mbak Mas? Sudah ya? Sudah. Oke, Mbak Mas, kita lanjutkan dengan praktik ya, dengan praktik menyiapkan sebuah flash disk. Mbak Mas, ini Pak Roman punya flash disk. Flash disknya ada yang model seperti ini, ya. Ada juga yang modelnya seperti ini, Mbak Mas. Ada juga. Ini Pak Roman punya flash disk banyak. Ada 3. Jenisnya ada 3. Ini yang pertama modelnya. Ini yang kedua. Nah, terus yang modelnya Mbak Mas, ini tuh ditancapkan di port USB. Namanya port USB. Ini lubang USB yang di sini. Kelihatan enggak, Mbak Mas? Kalau di laptop itu hanya ada di sebelah kiri atau kanan. Ya, jangan sampai salah untuk menancapkan karena lubangnya sendiri-sendiri, Mbak Mas. Salah satu contohnya seperti ini, Mbak Mas. Pak Roman. Iya. Ada apa? Ini pakai 2. Apanya? Zoom-nya? Ini pakai 2. Iya. Ini Pak Roman zoom-nya pakai 2 karena jika terjadi komputernya Pak Roman tiba-tiba mati, Pak Roman langsung pindah ke laptop. Ya, Pak Roman langsung pindah ke laptop. Berarti untuk tetap berada di Zoom. Mbak Mas. Pakai handset sih sekarang. Pakai apa? Handset. Iya, biar Pak Roman enggak pegangin mic terus, Mbak Mas. Ya. Capek ya. Iya, sampai. Kalau ini kan Pak Roman enggak pegangin mic. Ini Mbak Mas. Ini lubangnya kan ada di sini nih, ya. Ini contoh yang punyanya MOS.
Contoh punyanya Mos. Ini kalau dimasukkan ke dalam sini, Mbak Mas, itu tidak akan masuk. Jadi sudah ada aturannya. Kalau pas, ya pas seperti ini berarti ditancapkan. Kalau tidak pas, jangan ditancapkan. Ini kan lubangnya kan banyak. Lubangnya ini sendiri-sendiri, Mbak Mas. Ya, lubangnya sendiri-sendiri. Jadi harus ditancapkan sesuai dengan tempatnya. Contoh, ini Pak Roman menancapkan USB ya. Nih, flash disk ya. Flash disk Pak Roman taruh sini. Nih, ya. Ini udah tertancap, Mbak Mas. Begitu juga yang ada di CPU. Kalau Pak ditaruh di sini, Pak, tidak mau, Mbak Mas. Taruh yang atasnya, dia tidak bisa, ya. Jadi harus sesuai dengan tempatnya. Lanjut, Mbak Mas. Bentar, Pak Roman share screen. Ya. Setelah flash disk ditancapkan, kamu bisa membuka data di dalamnya. Pak, bukanya lewat mana, Pak? Bukanya ini lewat yang namanya adalah Explorer, Mbak Mas. Jika ingin melepas flash disk dari port, klik icon flash disk halaman 29. Klik icon flash disk di pojok kanan bawah pada layar. Kemudian klik opsi keluar drive USB. Jadi anak pilihannya ada di sini, Mbak Mas. Jadi kalau mengeluarkan, mohon maaf, terlalu banyak suara yang masuk. Pak Roman matikan semua mikrofonnya. Ya, Mbak Mas. Kalau untuk mengeluarkan flash disk atau USB itu tidak serta-merta harus langsung dicopot saja. Pak, dicopot saja, Pak. Tidak boleh, Mbak Mas. Ya, ada aturannya. Aturannya di mana? Ini ada gambar flash disk yang di ujung sebelah kanan. Kemudian kita baru memilih yang ini namanya adalah save to remove hardware. Yang di sini, Mbak Mas. Nah, setelah itu baru bisa dilepas atau dicabut. Ya, kenapa Pak tidak boleh? Nanti kalau langsung dicabut, Mbak Mas, flash disknya itu biasanya masih dalam proses. Ya, masih dalam proses, masih bekerja, terus kemudian kamu cabut. Nanti filenya atau datanya yang di dalamnya itu bisa jadi akan rusak. Pertama rusak dulu. Kalau hilang, enggak, tapi rusak. Gitu, Mbak Mas. Lanjut, halaman 30. Halaman 30, sudah? Oke. Ini nama alat komputer, Mbak Mas. Ya, ini CPU, dibaca CPU. Ingat, ini bukan televisi, tapi namanya adalah apa, Mbak Aprilia nih? Namanya? Yang ini, yang Pak Rahman gambar warna merah. Diaktifkan dulu, Mbak Aprilia, mikrofonnya. Monitor. Ya, monitor, betul. Terus ini yang untuk mengetik, ya, keyboard. Terus kemudian untuk mencetak menggunakan apa, Mbak Mas? Mencetak? Printer, betul sekali. Yang bentuknya mirip tikus, namanya? Mouse, betul. Nah, ini yang tadi Pak Roman sampaikan, yang seperti menjulur keluar, namanya apa, Mbak Mas? CD-ROM, betul ya. Nama CD-ROM itu tempat CD. Lanjut, CD-ROM ini ada dua ya, CD ya untuk menyimpan sama juga dengan flash disk. Kalau speaker dibaca speaker untuk mengeluarkan suara. Mbak Mas, alat-alat komputer ini harus dijaga dan dirawat agar bisa berfungsi dengan baik, Mbak Mas. Tidak boleh malah, Pak. Iya. Yang ke toilet. Iya. Silakan. Ya. Jadi harus dijaga dengan baik karena kalau nanti jaga akan cepat rusak. Yuk, sekarang ke halaman 31. Siapkan pensilnya. Yuk, siapkan pensilnya. Sudah? Siap? Nah, kita kerjakan bareng-bareng, Mbak Mas. Kita kerjakan bareng-bareng. Siap ya? Siap ya? Oke, kita kerjakan bareng-bareng. Tugas kali ini adalah memberi nama-nama alat komputer. Lakukannya seperti ini. Contoh, Mbak Mas.
Ini namanya apa? Nomor 1? Speaker. Speaker. Betul. Namanya speaker. Kalau speaker berarti tulisannya satu-satu. S, Speaker. P, A, K, E, M. dibaca. Speaker. Jangan pakai E. Speaker. Jangan pakai itu. Speaker. Gitu. Speaker. Ya, jangan speaker. Jangan seperti itu. Tapi langsung speaker. Ya, speaker. Lanjut, tidak ada I-nya. Yuk. Yang nomor 2. Nomor 2 itu apa namanya? CPU. Oke, ditulis. CPU berarti tulisannya dalam. Dan itu nulisnya Ya. Yuk. C, di sini ya. Itu kan ada garisnya tuh. C, pelan-pelan. C, P, P, U. Ya, CPU. Ya, garis-garis satu-satu. Ya, mohon maaf Mbak Mas ya. Ini tulisannya Pak Roman jelek karena Pak Roman menggunakan mouse. Ya, jadi sulit sekali untuk menulis huruf. Lanjut, tapi di bawahnya dibaca apa? Tulisan CPU. Apakah dibaca CPU, Pak? Nah, harus dibaca pakai bahasa Indonesia. Berarti yang di bawahnya adalah kok flash disk. Adalah C, nah, C, SI, PI, ya, C, P, U, Y, U. Ya, dibaca seperti itu. Sambung. CPU pelan-pelan, ya. Kita pelan-pelan, Mbak Mas. S, I, ya. Iya, pelan-pelan. Iya, yang sudah sabar. Mau baik kan anak bahasa kayak kan CPU badan tak. Iya. Apa? Mouse. Nah, sekarang mouse. Ya. Mouse. Tulisannya mouse adalah huruf pertama apa, Mbak Mas? Mouse. M. Terus huruf kedua? O. Lanjut. Huruf ketiga? O. Betul. Selanjutnya? S. Betul. Huruf terakhir? E. Betul. Mouse. Ya, mouse. Bawahnya, sebentar. Pelan-pelan dulu. Kita tungguin teman, Mbak Mas. Sudah ditulis? Sudah ditulis? Ya, sudah ya. Oke. Bawahnya sekarang dibaca mouse. Ya, mouse. Ya, tapi jangan dibaca Pak, itu namanya mouse. Tidak boleh. Ya. Masa ke toko komputer, Mbak, beli mouse. Nah, jangan mouse. M, terus mouse. Ya, mouse. Mouse. Sudah? Mouse. Mohon maaf Pak Roman pakai huruf besar ya. Kadang ada yang pakai huruf kecil juga enggak apa-apa Pak. Ambon. Ini CPU tapi bentuknya CPU. Finish. Kalau ini mouse. Finish. Mouse. Lanjut ya. Oke, yang bawah, yang nomor 4. Sekarang yang nomor 4. Ya, sekarang yang nomor 4. Ini nama alatnya apa, Mbak Mas? Monitor. Oke, berarti huruf pertama apa? M. Lanjut. O. Lanjut. N. Lanjut. I. Lanjut.
T T-O-R. TOR, betul sekali. Siapa itu ya yang jawab ya? Ya. Oke, Mas Andara. Pak Rohman. Dalam Ini Pak Ya. Rohman yang tadi Mas jawab. iya, Mas Andara ya. Pelan-pelan. Ayo. Pelan-pelan deh ya. Yang sudah sabar nunggu ya, Mbak Mas ya. Monitor. Oh, nih. Oh. Nah, Ya. teman ya. Oke, berarti dibaca gimana tulisannya? Ya, berarti MO, terus NI, tor. Nah, Monitor. mau sendiri, nih sendiri, TOR. Jadi satu Mbak Mas. Ya. Yuk, ditulis. Kita belajar pelan-pelan. Belum. Ya, Mas Kalifi, sudah ditulis Mas Kalifi? Belum. Belum? Ya, ditulis dulu. Nanti ketinggalan dong Mas Kalifi. Udah, Pak. Ya, Mbak Saji udah. Bentar ya, sambil Pak Roman ngecek satu-satu. Ya, ngecek di videonya satu-satu. Mbak. Mohon maaf ya Mbak Mas, ini internetnya down. Ya. Tidak stabil. Terus. Mbak Kinan, sudah Mbak Kinan? Belum. Belum, itu di halaman 33 Mbak Kinan. Halaman 33, 33. Satu aja belum selesai itu. Iya, yang sudah selesai sabar dulu. Ya, halaman 33 sudah ketemu Mbak Kinan? Sudah ya? Pensilnya sudah disiapin Mbak Kinan? Oke, lanjut ya. Mas Fatih, sudah bisa Mas Fatih? Mas Fatih Ryan? Sudah? Oke, nomor 5 ya. Nanti Mbak Kinan kalau apa namanya? Kalau kelewatan nanti bisa lihat di GC. Tapi nanti siang ya, Pak Roman upload. Nomor 5. Nomor 5 ini namanya apa Mbak Mas? Keyboard. Betul, ingat. Keyboard tidak boleh dibaca keyboard. KIBOT ya. Tapi K E B O A R D. ARD. Nah, keyboard. 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 Sampun. Bentar, bentar. Sambil Pak Roman cek ya. Mas Dafa, sudah Mas Dafa? Oke, berarti kalau keyboard berarti baca keyboard.
Keyboard. Salah. Keyboard. Ini ya. Keyboard. Keyboard. Oke. Sampun. Ampun. Sampun ya. Ini langsung loh. Ini anu. Masuk R tak beneran. Sampun, udah Mas? Ampun. Ya. Yuk, kalau sampun, Pak Roman. Ampun. Ya, lanjut ya. Ampun. Lanjut ya, Pak Mas ya. Yuk, dibalik halaman 32. 32. Iya. Mbak Mas, udah ketemu Mbak Mas? Iya. Halaman 32 itu apa Mbak Mas? Gambar apa? Robot. Mau Gambar? makan mobil. Gambar robot. Gambar robot pemegang Makan mobil. mobil. Iya. Mbak Mas, apakah itu naga? Ini dianggap sebagai naga ya? Naga pemakan mobil. Ini sama Iya. Godzilla. Itu adalah sebuah robot. Robot itu berbentuk dinosaurus. Robot dikendalikan oleh komputer yang menjadi otaknya. Komputer memerintahkan robot mengangkat mobil. Komputer juga memerintahkan robot berjalan. Mbak Mas, untuk robot ya sering sekali kita melihat. Mohon maaf, terlalu banyak suara yang masuk. Untuk robot ya Mbak Mas ya, robot itu dikendalikan oleh komputer Mbak Mas. Ya, sering sekali ada perlombaan tentang robot Mbak Mas. Contohnya seperti ini, sebentar. Ya, ini ada jenis-jenis robot. Bahkan anak-anak kecil pun sudah pandai ya untuk mengoperasikan sebuah robot. Kalau kita lihat di Upin dan Ipin itu ada ya ketika film menceritakan tentang sebuah robot. Ya itulah Mbak Mas. Robot-robot ini dikendalikan oleh sebuah komputer ya yang biasanya digunakan pakai remote control itu loh Mbak Mas. Jadi seperti mainan yang di mobil-mobilan. Nah, dikendalikan seperti itu. Ini, Pak, Transformer, Mbak. Ini yang cowok-cowok biasanya suka yang Transformer model seperti ini ya, Mas. Pak, kalau TV itu bagaimana, Pak? Kalau yang di televisi itu dibuat pakai komputer juga, Mbak Mas. Ya, tapi karena film. Tapi kalau yang di kehidupan nyata itu memang dikendalikan oleh komputer. Ada alat-alatnya sendiri, Mbak Mas. Ya, sekolahnya pun khusus. Jadi tidak seperti sekolah kayak kita ya, Mbak Mas ya, SD gini. Enggak. Jadi ada khusus untuk sekolah robot. Ya, Mbak Kinan silakan. Lanjut lagi. Mbak Mas, rawatlah komputer. Etika. Maaf ya, ada Bapak Ibu guru yang bertanya. Rawatlah komputer yang kamu pakai. Jadi kalau kita menggunakan komputer secara bersama-sama, Bapak Mas, kita harus merawatnya, ya. Apalagi kalau dalam satu keluarga dipakai berbarengan. Kenapa harus dirawat? Kalau tidak dirawat nanti cepat rusak.
Kalau rusak, nanti satu keluarga malah tidak bisa menggunakan komputer. Begitu ya Mas ya. Ya, jangan makan di sebelah komputer atau makan ketika menggunakan komputer, terutama air minum. Kenapa? Kalau tumpah nanti bisa membuat komputer menjadi rusak. Ya. Lanjut, halaman 33. Sudah, halaman 33. Ketemu Mbak Mas? Ketemu? Oke. Desktop terdiri dari monitor. Yuk. Desktop terdiri dari apa? Yuk dibaca bareng-bareng. Desktop terdiri dari monitor, CPU, keyboard, mouse, dan speaker. Mbak Mas, sekali lagi ya. Untuk speaker ini hanya tambahan. Boleh ada, boleh tidak. Ya, lanjut. Kalau monitor berguna untuk apa, Mbak Mas? Tinggal dibaca. Menampilkan. Terus Hasil kerja film dan games. Ya, lanjut. Kalau CPU berguna untuk menjalankan komputer. Pintar. Lagi. Kalau keyboard untuk Mengetik huruf dan angka. Sip. Ya, diingat-ingat ya. Terus kalau mouse digunakan untuk gerakan pointer. Pointer. Bentuknya apa, Mbak Mas? Pointer bentuknya apa? Masih ingat? Bentuknya pointer? Ini kayak panah. Anak panah, betul Mas Andara. Bentuknya seperti anak panah. Kalau speaker digunakan sebagai Keras suara. betul. Pengeras suara. Kalau printer berguna untuk Cetak tulisan dan gambar. Ya. Nah, ini disket, CD, dan flash disk berguna untuk menyimpan data. Ya, betul, menyimpan data. Mbak Mas, ini ada kamus mini. Kamus mini itu catatan-catatan kecil ya yang bisa diartikan sebagai istilah atau kata-kata yang belum kita pahami, Mas. Contoh CD-ROM. CD-ROM itu tempat CD pada CPU yang tadi bisa menjulur keluar itu loh, Mbak Mas. Ya, kotakan yang di CPU. Kemudian data, kumpulan angka dan huruf, atau kita sering sebut juga dengan dokumen, atau nyebutnya juga dengan file. Tulisannya file. Disk drive. Nah, disk drive ini, Mbak Mas, ini adalah tempat untuk pada CPU. Jangan terbalik. Ya, kalau disk drive itu disket. Sekali lagi, disk drive itu disket. Kalau CD-ROM itu CD. Jangan terbalik. Ini yang sering terbalik, Mas. Kemudian icon gambar kecil yang akan mengerjakan perintah tertentu bila diklik. Ini harus kita praktek, Mas, kalau kita tahu. Kemudian pointer, petunjuk berbentuk anak panah yang tadi Mas Andara sampaikan. Port USB, lubang CPU pada flash disk. Tidak hanya flash disk saja sih, Mbak Mas. Mouse pun juga ada. Tombol, alat pemberi perintah bila ditekan. Oke, Mbak Mas. Sampai sini. Apakah ada pertanyaan, Mbak Mas? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, tidak ada tugas yang dikumpulkan ya, Mbak Mas ya. Minggu depan kita belajarnya di GC. Ya, minggu depan Pak Roman kasih tugas di GC, berarti minggu depan tidak ada Zoom. Gitu ya, Mbak Mas ya. Ya, yuk sebelum Pak Roman akhiri, tepuk spirit dulu yuk. Siap? Ya. Ya. Are you ready? Yes, you're ready. Yes. Yes, I'm ready. Oke, tepuk spirit. Dua. Oke, Mbak Mas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya patuhi protokol kesehatan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam See you warahmatullahi next time. Dadah, selamat belajar. wabarakatuh.